Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang proyek kami tentang basis data lanjut. Di sini kami terdiri dari 5 anggota kelompok. Yang pertama, Ahmad Sandi Aji Permati. Yang kedua, Shogi Alfikonansyah. Dan yang ketiga ada Widayanti. Keempat ada saya sendiri, Leoninda Putri Mahayani. Dan yang kelima ada Putri Salviani. Untuk pembahasannya yang pertama, kita akan membahas tentang administrasian data, dan untuk lebih detailnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk yang kedua, kita akan menjelaskan tentang replikasi. Untuk yang pertama yaitu tentang pengadministrasian data, kepada yang bertugas dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagian pengadministrasian data. Untuk yang pertama, kita melakukan inner join. Inner join ini berfungsi untuk mengambil semua baris dari kedua tabel atau lebih. Penggabungan antara dua tabel atau lebih ini hanya dapat dilakukan jika tabel tersebut memiliki key kolom yang sama. Selanjutnya, pada line join ini, semua data pada tabel sebelah kiri akan ditampilkan, sedangkan data tabel di sebelah kanan hanya akan ditampilkan jika data terlihat pada tabel tersebut muncul di tabel sebelah kiri. Selanjutnya, pada rect join, data pada tabel sebelah kanan akan ditampilkan semua. Sedangkan data pada sebelah kiri hanya ditampilkan jika data terkait pada tabel tersebut muncul pada tabel sebelah kanan. Kemudian kita melakukan full join. Full join ini akan menyimpan semua row yang ada di tabel A dan tabel B. Bagian row yang tidak bersimpangan tetap akan ditampilkan dan dibuat row. Selanjutnya kita melakukan ekspor database. Ekspor database digunakan ketika Anda ingin berpindah dari localhost ke hosting, berpindah dari hosting ke hosting lainnya, melakukan backup database dan sebagainya. Selanjutnya, ekspor kedua. Pada perintah ekspor tabel di sini, kita harus memilih field mana yang akan diekspor dan mengetikkannya, lalu diakhiri dengan into outfield, lalu nama tabel. Terkait by koma, yaitu kalimat akan diakhiri dengan koma. Lalu enclose by tanda petik, yaitu kalimat akan dikurung oleh tanda petik 2 dan diakhiri dengan menyebut tabel yang akan diekspor. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Ahmad Sandi Aji Permati. Baik, saya akan melanjutkan materi dari teman saya. Di sini saya akan menjelaskan import. Import data adalah suatu metode untuk pengambilan data dan pemindahan data. Proses ekspor import ini juga bisa dikatakan sebagai proses pengkopian data dari suatu tempat ke tempat tujuan. Pada perintah import, data gunakan query load data eval dan ketikkan file yang akan diimport datanya. Jika sudah klik enter dan ketikkan query into table, lalu nama tabel yang sudah diimport. Dan selanjutnya di sini saya akan menjelaskan trigger di mana kita harus membuat table stock dulu, lalu mengisikan datanya ke dalam tabel stock seperti gambar. Lalu di bagian trigger kedua ini kita diharuskan membuat tabel pesanan. Lalu jika selesai,
membuat trigger dengan mengubah delimiternya terlebih dahulu. Lalu ketikkan query trigger jumlah cuci after insert on pemesanan. Jadi trigger akan aktif jika setelah menggunakan perintah insert di tabel pemesanan. Lalu perintah yang digunakan adalah perintah update tabel di tabel stok, di mana jumlah bahan yang ada di tabel pemesanan akan tersambung dengan jumlah cuci yang ada di tabel stok. Lalu kita coba triggernya dengan mengisikan datanya pada tabel pemesanan. Dengan data ID 1, nama bibi, ID cucian 1, dan jumlah cucian 1. Nah, triggernya akan aktif ketika kita mengisikan tabel pemesanan, di mana ketika kita sudah mengisikan, otomatis mengisikan jumlah cucian, otomatis jumlah bahannya akan berkurang. Pemesanan akan berisikan data tersebut dan jumlah bahan yang ada di tabel stok akan berkurang seperti gambar di atas. Lalu kita coba lagi triggernya dengan mengisikan datanya pada tabel pemesanan dengan data ID 2 dengan nama nurul, ID cuciannya 1, dan jumlah cuciannya 2. Nah, trigger akan aktif dan tabel pemesanan akan berisikan data tersebut dan jumlah bahan yang ada di tabel stok akan berkurang. Sekian presentasi dari saya, dan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Tuti Hidayanti. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Selanjutnya saya ingin menerangkan tentang manipulasi database dan tabel. Nah, pada tabel di atas ada sebuah perintah untuk menampilkan username, alamat, nomor HP yang berasal dari from tabel pelanggan dengan urutan atau order by, username atau ascending. Selanjutnya masih sama, bedanya adalah pada tabel ini kita mengurutkannya dengan username berurutan descending. Selanjutnya yaitu kita akan memilih count atau jumlah dari database yang ada di tabel tersebut. Nah, kita memilihnya dengan menggunakan nomor HP pada pelanggan, tapi nama dari tabel pelanggan ini akan dirubah menjadi jumlah pelanggan. Selanjutnya, di sini ada perintah update dari tabel pelanggan. Nah, tabel ini kita akan mengupdate data pada tabel pelanggan dengan melengkapi salah satu nama, yaitu Leonida Putri menjadi Leonida Putri Mahayani, yaitu dengan catatan ID yaitu 1103. Selanjutnya adalah manipulasi database menggunakan delete untuk indeks atau salah satu database saja. Di sini kita melihat bahwa ada satu data yang ber-ID pelanggan 1105 yang akan dihapus. Baik, itu saja presentasi dari saya. Saya berikan kepada teman saya. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih. Untuk yang selanjutnya yaitu replikasi. Untuk yang pertama, kita membuat user baru sebanyak 6 user beserta dilengkapi dengan password pada masing-masing user. Untuk yang selanjutnya, kita cek IP address pada masing-masing PC pada setiap master dan slave. Kemudian kita ping dengan menggunakan IP address dari slave. Untuk yang selanjutnya, kita memberikan hak akses kepada user kelompok 4 yang sudah kita buat sebelumnya dengan perintah grant dan cek status apakah telah berhasil atau belum. Untuk yang selanjutnya, kita membuat database terlebih dahulu dengan nama database yaitu coba replikasi, kemudian kita cek dengan menggunakan perintah show databases. Apabila sudah ada, selanjutnya kita ke base selanjutnya atau pada slide. Untuk bagian slide
saya berikan kepada Leoninda Putri Mahayani. Baik, terima kasih. Nah, yang selanjutnya yaitu replikasi pada PC Slab. Di sini setelah selesai membuat database pada master, selanjutnya juga memasukkan data dari master ke slab dengan cara seperti di atas. Untuk yang pertama kita stop slab dulu, dan untuk yang kedua yaitu change master to, yaitu kita memasukkan master host dari PC master dan master user, master password, dan lain-lain. Jika semua perintah telah selesai dijalankan, kita lanjutkan untuk membuat perintah show slab status, yaitu gunanya untuk melihat apakah perintah atau replikasi tersebut benar-benar berhasil atau belum, yaitu dengan cara dari slab underscore IO underscore running itu yes, dan slab underscore SQL underscore running itu yes. Jika kedua tersebut memiliki status yes, maka replikasi berhasil. Untuk yang selanjutnya yaitu kita mencoba untuk membuka database dengan cara show databases. Apakah tabel coba replikasi tadi tampil di bagian PC Slab atau belum? Yaitu di sini sudah tampil untuk database coba replikasi, dan terdapat juga tabel pelanggan yang telah dibuat oleh PC Master. Berikut tampilannya, yaitu menggunakan tabel pelanggan. Mungkin itu saja yang bisa kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.